Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RS Film. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film India yang berjudul Dora. Adalah film horor aksi berbahasa Tamil India tahun 2017 yang bercerita tentang sebuah mobil berhantu yang mana mobil tersebut mengubah kehidupan seorang wanita muda setelah membelinya. Seperti apakah kisah lengkapnya? Saksikan terus di channel RS Film. Film dibuka dengan Pavala Cody yang sedang sekarat di rumah sakit dan ayahnya Vaira Kanu menangis atas kemalangan yang menimpa Pavala Cody. Beberapa bulan kemudian, Pavala Cody dan Vaira Kanu tinggal di sebuah rumah kecil. Vaira Kanu adalah seorang ayah tunggal, pekerja keras, yang membesarkan Pavala Cody, putri satu-satunya. Pavala Cody merawat ayahnya di masa tuanya dan tidak ingin menikah. Vaira Kanu sangat ingin putrinya segera menikah, mengingat usia Pavala Cody yang sudah cukup. Namun Pavala Cody tidak ingin menikah, ia hanya ingin merawat ayahnya. Melihat kesedihan sang ayah, Pavala Cody bersedia pergi ke kuil Kula Devi di kota untuk mencoba mengatur pernikahannya. Mereka ingin meminjam salah satu mobil saudara perempuan Vaira Kanu yang menjalankan bisnis rental mobil untuk dibawa ke kuil. Tetapi bibinya menolak dan suaminya mencoba untuk memukul Vaira Kanu. Pavala Cody dengan marah membela ayahnya. Ia mencaci bibinya karena lupa bahwa pengorbanan dan cinta Vaira Kanu lah yang memberi mereka kehidupan yang kaya. Dia menantang bibi dan pamannya, berjanji untuk memulai bisnis taksinya sendiri dan mengungguli mereka dalam kesuksesan. Di kota yang sama terdapat sebuah apartemen. Tampak seorang wanita ditinggal suaminya yang akan pergi bekerja di pagi hari. Setelah itu ia kembali ke apartemennya dan memainkan komputernya. Tiba-tiba bel berbunyi. Wanita itu membuka pintu, namun tidak melihat siapapun di sana. Tanpa ia sadari seseorang masuk. Wanita itu kembali ke apartemennya tanpa menaruh kecurigaan apapun. Ia mengunci kembali pintu dan kembali ke komputernya. Tanpa ia sadari, seorang laki-laki berdiri di belakangnya. Ia adalah Mukesh Yadav, seorang mandor bangunan yang mengetahui bahwa wanita ini menyimpan banyak emas di apartemennya. Kemudian Pawan yang menjual selimut untuk melihat situasi di apartemen, dan Aksai, si penjual panipuri yang memantau situasi di jalan depan apartemen. Ketiga penjahat ini menjarah semua harta milik wanita itu, kemudian menggagahinya secara bergantian. Sebelum pergi, ketiga penjahat membunuh wanita itu. Untuk menyelidiki kasus ini, seorang petugas polisi yang bernama Haris Utaman tiba di lokasi, tetapi tidak menemukan petunjuk tentang para penjahat tersebut selain selimut Rajasthani di dalam rumah. Setelah bertanya, pemilik rumah dan pelayan tidak mengatakan apa-apa, hanya memberikan sedikit petunjuk. Petugas polisi menggunakan selimut Rajasthani untuk mencoba melacak para penjahat yang diduga penjahat itu berpura-pura menjual selimut kepada wanita itu. Vaira Kanu dan Pavala Cody mengumpulkan semua tabungan mereka dan pergi membeli mobil. Mereka tiba di sebuah toko mobil, di mana untuk sesaat jantung Pavala Cody mulai berdetak lebih cepat dan dia secara naluriah merasakan sesuatu yang merasakan. Ia kemudian memilih untuk mengabaikan perasaan itu. Setelah melihat banyak mobil dengan model terbaru, Pavala Cody secara misterius tertarik pada sebuah mobil antik. Meskipun ayahnya menolak membeli mobil tersebut, namun Pavala Cody bersikeras menginginkan mobil itu. Pavala Cody memutuskan untuk membeli mobil tersebut dan membawanya pulang. Malam harinya, mobil yang dibeli Pavala Cody tiba-tiba hidup dengan sendirinya. Pavala Cody terbangun karena mendengar suara-suara aneh dari dalam mobil.
tetapi saat dilihat ia mengira itu hanya suara kucing di depan rumah. Insiden misterius mulai terjadi dengan mobil ketika disentuh oleh Pavlakody. Pavlakody dan ayahnya memulai bisnis taksi panggilan mereka. Namun sialnya, pelanggan pertama yang menghubungi mereka malah meminta mereka membawa mayat untuk diantar ke kuburan. Hal ini tentu saja membuat keduanya sangat kesal. Inspektur Haris berusaha mencari petunjuk tentang kasus pembunuhan. Ia menemukan seorang pedagang yang menjual selimut Rajasthani, sama dengan selimut yang ada di rumah wanita korban pembunuhan. Pedagang itu mengaku mencuri selimut itu dari sepeda yang terparkir karena tidak ada orang di sana. Ia mencuri beberapa selimut kemudian menjualnya. Beberapa jam kemudian Pavlakody dan ayahnya ditelepon seorang pelanggan yang meminta diantarkan ke sebuah tempat. Saking bahagianya, Fairakanu mengenakan kostum seorang pilot untuk mengantar pelanggannya. Namun sayangnya, pelanggan tersebut malah membawa Fairakanu berhenti di dekat kuburan. Fairakanu terlihat sangat ketakutan, bahkan saat ia telah kembali ke rumah. Pavlakody yang merasa usahanya baru dirintis langsung ditimpa kesialan, memutuskan membawa mobilnya ke kuil. Di tengah jalan mereka hampir saja menabrak wanita tua. Wanita tua itu meminta mereka kembali dan tidak melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba mobil berhenti sebelum mencapai kuil. Pavlakody dan ayahnya tetap melanjutkan ritual doa mereka. Adegan berpindah ke tiga penjahat, Mukesh, Pavan, dan Yadav, yang malam itu berusaha merampok seorang lelaki yang sedang mengendarai mobil. Lelaki itu telah diintai oleh para penjahat karena membawa banyak uang di dalam tas. Ketiga penjahat membunuhnya, kemudian merampok uang yang ia bawa. Haris yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini mendapat teguran dari atasannya karena belum bisa menemukan para pelaku pembunuhan. Setelah para polisi menyelidiki selimut Rajasthani, mereka menemukan gambar Pawan dan polisi bersiap memburu Pawan. Sedangkan di tempat lain, Pavlakody terpaksa menerima keputusan ayahnya untuk berkenalan dengan seorang pria yang akan dijodohkan dengannya. Selama pria itu akan tinggal di rumah mereka dan menjaga ayahnya. Lamaran pernikahan datang untuknya. Ternyata berasal dari keluarga petugas polisi Haris yang menyelidiki pembunuhan sebelumnya. Meski orang tua mempelai pria menyukai Pavlakody, polisi tersebut menolak untuk menikahinya karena terlalu sibuk dalam kasus pembunuhan. Pavlakody merasa tersinggung dan marah. Pavlakody mendapat pesanan trip Tirupati selama 20 hari. Kali ini dia menyewa seorang sopir bernama Anand untuk menggantikan ayahnya. Pavlakody kehilangan kunci mobilnya. Ia meminta bantuan seseorang untuk menghidupkan mobilnya. Ajaibnya hanya dengan sebuah koin yang diletakkan di mesin mobil hingga mobil itu bisa hidup. Ternyata kunci mobil disembunyikan oleh ayahnya. Anand bersiap akan membawa mobil, namun mobil kembali tidak mau menyala. Namun setelah disentuh Pavlakody, mobil itu pun bisa melaju. Saat pengemudi membawa klien dalam perjalanan, dia mulai kehilangan kendali atas mobil yang mulai mengemudi sendiri. Mobil itu akhirnya mengikuti seorang pria dengan sepeda. Pria itu bernama Pawan, yang ternyata pria itu adalah salah satu dari 3 penjahat di balik 2 pembunuhan sebelumnya. Mobil melaju dengan tergesa-gesa mengejar pria itu. Hal ini membuat ngeri pengemudi dan klien, yang akhirnya melarikan diri ketika mobil kehilangan pandangan penjahat dan akhirnya berhenti. Pengemudi yang dilanda teror memanggil Pavlakody untuk mengambil mobil. Ia memperingatkannya tentang kemampuan paranormal mobil. Pavlakody yang bingung keluar mengambil mobilnya. Kejadian aneh kembali terjadi saat mobil itu seperti memperhatikan pria bersepeda itu kembali, yang tidak lain adalah Pawan. Pavlakody akhirnya diikat ke kursi di luar keinginannya. Tanpa daya menyaksikan mobil mengejar penjahat yang akhirnya hanya bisa memperhatikan dan mencoba melarikan diri. Pawan yang menyadari dirinya dikejar oleh mobil Pavlakody berusaha untuk melarikan diri. Tapi mobil menangkap pria itu di bawah terowongan yang terisolasi, dan saat mobil menabrak penjahat dengan kejam, bayangannya pun di dinding membentuk seekor anjing raksasa. Pavlakody yang ketakutan kemudian keluar dari mobil dan pulang ke rumahnya, sedangkan mobilnya pulang dengan sendiri ke halaman belakang rumahnya, serta membersihkan dirinya sendiri. Polisi Haris menyelidiki kasus pembunuhan pria bersepeda. Ia menemukan bahwa pria ini adalah salah satu orang yang dicari, yang menjual selimut di apartemen wanita yang sebelumnya terbunuh. Pria ini juga diduga sebagai salah satu pelaku terbunuhnya wanita itu. Di lokasi kejadian pembunuhan juga ditemukan tutup radiator mobil yang diduga terlepas dari mobil pelaku yang membunuh lelaki itu. Pavlakody dan Fairakanu pergi mengunjungi seorang
seorang pendeta wanita di kuil Kula Devi yang memberitahu mereka bahwa mobil itu dirasuki oleh roh seekor anjing yang karena suatu alasan terhubung dengan Papalakodi dan tidak akan pergi sampai mobil itu mencapai tujuannya. Pendeta wanita memberi koin yang diberkati, menyuruh mereka menempelkannya ke mobil, dan dengan cara itu roh pasti akan pergi ketika menyelesaikan misinya. Kemudian Papalakodi yang lelah memohon agar mobil tersebut memberitahukan tujuannya dan mengapa semua kejadian aneh terjadi. Mobil itu akhirnya mengantarnya ke sebuah villa di mana dia bertemu dengan seorang pria tua yang sepertinya mengenalinya dan mobilnya. Pria itu menceritakan kepadanya kisah tentang anjing yang bernama Dora. Dora adalah seekor anjing kecil yang tersesat, ditemukan di jalanan oleh cucu yatim piatu pria tua itu yang bernama Arti, yang sangat mencintai Dora. Keduanya tumbuh bersama sebagai sahabat dan sebagai keluarga. Suatu hari Dora, Arti, dan kakeknya sedang mengendarai mobil antik mereka. Saat itu mereka dihentikan oleh 3 preman yang sama yang melakukan pembunuhan di awal film. Setelah merampas emas dan perhiasan, mereka menyerang kakek dan menyeretnya dan Dora. Setelah merampok emas dan perhiasan, mereka menyerang kakek dan menyeret Dora keluar dari mobil. Sementara salah satu pria menangkap Arti dan mulai memperkaosnya. 2 yang lainnya mengambil alih mobil dan pergi bersama Arti. Mereka memperkaosnya secara brutal. Di saat para penjahat kabur, Papalakodi yang saat itu melewati jalan yang sama menyadari ketiga penjahat itu telah berbuat jahat kepada Arti. Ia berusaha menyerang penjahat, namun sayangnya justru ia yang diserang dengan tongkat besi yang dipukul ke dadanya hingga Papalakodi tidak sadarkan diri. Dora berhasil mengejar mobil itu, tetapi orang itu melarikan diri. Arti dibawa ke rumah sakit, tetapi serangan terhadapnya sangat parah dan traumatis sehingga membuat otaknya mati tanpa harapan untuk sembuh. Kakek yang berduka setuju untuk mendonasikan jantung Arti kepada pasien lain yang membutuhkan transplantasi jantung segera. Pasien tersebut ternyata adalah Papalakodi yang telah mencegat ketiga penjahat saat mereka melarikan diri. Papalakodi dan Fairakanu tidak mengetahui siapa pendonor anonim itu. Dokter berkata untuk menjaga jantungnya Papalakodi, dan Papalakodi tidak boleh marah. Itulah kenapa selama ini ayahnya selalu mengikuti kemauannya karena tidak ingin jantung Papalakodi bermasalah. Dan tentang kakek Arti, ia memutuskan untuk tidak melaporkan serangan yang mereka alami kepada polisi karena tidak ingin kasus cucunya itu menjadi santapan publik. Sedangkan Dora, ia menghabiskan sisa hari-harinya di dekat makam Arti dan di dalam mobil. Ia akhirnya sekarat dan mati hingga menyebabkan rohnya memasuki mobil antik. Kakek menjual mobil itu. Ia ingin membuang kenangan buruk. Semangat Dora percaya bahwa karena Papalakodi memiliki hati Arti, gadis itu sekarang hidup sebagai Papalakodi. Dora sekarang hanya memiliki satu tujuan, untuk membalas dendam dan membunuh penjahat yang bertanggung jawab atas kematian Arti, tepat di depan Papalakodi. Papalakodi pulang ke rumahnya. Ia memberitahukan cerita ini kepada ayahnya yang membuat mereka bersedih. Sementara itu, tubuh penjahat pertama ditemukan oleh polisi Haris. Ia berhasil melacak mobil. Ia akhirnya mencurigai Papalakodi sebagai pelakunya. Ia secara diam-diam melihat mobil Papalakodi dan menemukan bahwa tutup radiator mobil yang tertinggal di lokasi pembunuhan cocok dengan mobil Papalakodi. Haris menangkap Papalakodi, namun ia berhasil menghindari petunjuk dan tuduhan petugas polisi. Papalakodi berpura-pura menangis. Ia mengatakan kepada atasan Haris bahwa ia dipaksa mengakui telah membunuh Pawan, padahal bukan dia pelakunya, dan jejak ban mobilnya juga tidak cocok. Sedangkan tutup radiator, bukan dia saja yang memilikinya. Atasan Haris marah, menganggap dia tidak becus mencari pelaku. Namun di sela-sela tangisannya, Papalakodi mengatakan kepada Haris bahwa dialah pelaku pembunuhan Pawan dan dia telah mengganti ban mobil. Haris kemudian marah dan Papalakodi kembali berpura-pura menangis. Ia berkata akan mengatakan ke media bahwa polisi telah semena-mena menangkap orang. Papalakodi dibebaskan, namun sebelum pergi, ia mengatakan
mengatakan akan membunuh 2 orang lagi. Pavlakody bertanya kepada Dora mengenai pelaku lainnya, namun Dora tidak merespon. Setelah ia menghidupkan kunci mobilnya, barulah Dora merespon. Pavlakody yang marah dengan apa yang terjadi pada Arti, setuju untuk membantu Dora membalas dendam. Dia ingat jantungnya berdetak kencang pada satu titik ketika dia akan membeli mobil, dan menyimpulkan bahwa itu berarti salah satu penjahat telah dekat saat itu. Pavlakody memperlihatkan kepada Dora rekaman CCTV saat ia membeli mobil, dan Dora memberikan petunjuk saat seseorang lewat. Ternyata itu adalah Akshay, seorang lelaki penjual panipuri. Dengan menggunakan informasi ini, dia dan Dora melacak Akshay, mengatur rencana balas dendam. Ia bertanya kemana-mana, namun tidak ada yang mengenal pria itu. Bahkan Pavlakody sempat termenung di tepi pantai. Dora melihat Akshay, namun tidak bisa memberikan kode kepada Pavlakody karena kunci mobil tidak terpasang. Saat Pavlakody memasuki mobil, Dora langsung melajukan mobil dengan kecepatan tinggi. Pavlakody bingung, namun ia mengerti setelah melihat Akshay. Namun tiba-tiba Dora mundur. Ternyata ia melihat kedatangan polisi Haris. Dora tidak ingin Pavlakody tertangkap oleh Haris. Haris sempat menyapa Akshay dan memintanya berjualan di jalanan yang ramai. Pavlakody mempunyai rencana untuk membunuh Akshay. Ia berpura-pura membeli panipuri, dan di saat lengah ia mencuri nomor ponsel Akshay. Kemudian ia pun pergi. Haris meminta anak buahnya mengintai Pavlakody. Ia mengetahui bahwa wanita itu mengincar orang berikutnya. Pavlakody yang menyadari dirinya diikuti oleh polisi, berpura-pura membeli es krim di pinggir jalan. Kemudian kembali melajukan mobilnya. Ia sengaja memperlihatkan ujung selendangnya agar polisi mengira ia ada di dalam mobil. Pavlakody punya rencana lain. Ia menempelkan pecahan beling di sebuah kain, kemudian menghubungi Akshay. Pavlakody mengatakan bahwa ia mengetahui Akshay dan teman-temannya telah memperkaos dan membunuh seorang gadis muda beberapa bulan yang lalu. Pavlakody mengatakan bahwa polisi telah mengetahui perbuatan mereka dan telah mengintai mereka. Ia meminta Akshay untuk keluar lewat pintu belakang. Akshay yang ketakutan menghubungi Mukesh, mengatakan bahwa kejahatan mereka telah diketahui oleh polisi dan seorang perempuan baru saja mengabarkan hal ini kepadanya. Di tempat lain, Haris menemukan data pendatang baru. Dia melihat biodata Akshay, namun dengan nama dan alamat yang berbeda yang disebutkan saat mereka bertemu. Sedangkan Pavlakody melompat dari mobilnya, namun para polisi mengira Pavlakody masih ada di dalam mobilnya sambil mengikutinya. Pavlakody mendatangi Akshay, kemudian membunuhnya dengan mencekik leher Akshay menggunakan kain yang ditempelkan pecahan beling sambil mengingat penderitaan Arti saat dirinya disiksa. Di saat polisi lain mengira Pavlakody telah kembali ke rumahnya dengan mobilnya, polisi yang lainnya malah menemukan Akshay telah terbunuh dengan tubuh tergeletak di jalan. Mukesh Yadav yang tidak terima kedua sahabatnya terbunuh berniat akan melakukan balas dendam. Sedangkan polisi menemukan bahwa sahabat dari Pawan dan Akshay adalah Mukesh Yadav. Ketiganya diduga adalah pelaku pembunuhan wanita di apartemen. Saat polisi akan menangkap Mukesh, mereka menemukan tempat tinggal lelaki itu telah kosong. Mukesh Yadav mengetahui bahwa Pavlakody adalah orang di balik pembunuhan teman-temannya karena ia mengikuti Pavlakody saat membunuh Akshay. Ia menculik Vairakanu untuk digunakan sebagai umpan. Pavlakody yang kehilangan ayahnya meminta Dora mengendus selimut ayahnya. Kemudian mereka pun mencari Vairakanu. Sedangkan Haris berhasil menemukan rekaman percakapan Pavlakody dan Mukesh. Polisi berusaha mengejar Dora dan Pavlakody. Dora menumpahkan bensin di jalan, kemudian membuat kebakaran agar para polisi tidak berhasil mengejarnya. Bahkan Dora juga membuat kabut asap untuk membuat para polisi kehilangan jejaknya. Pavlakody masuk ke lokasi konstruksi kosong. Mukesh memaksanya untuk mematikan mobil dan membuang kuncinya. Mukesh menganggap Pavlakody telah bermain-main dengannya dan menggunakan mobil sirkus itu. Namun Pavlakody mengatakan bahwa mobil itu ada rohnya. Mukesh menyiksa Pavlakody, kemudian mengejek Dora dengan menghancurkannya hingga sebuah koin pemberian pendeta wanita terlepas dari mobil. Pavlakody mencoba untuk menghubungkan mobil dengan menggunakan koin yang diberkati yang dia masukkan ke dalam mobil sebelumnya. Tetapi hal itu dihentikan oleh Mukesh yang terus menyerangnya. Koin tersebut terlepas dari tangan Pavlakody
Cody dan secara ajaib memasuki mesin mobil, menyalakan mobil dan memungkinkan Dora untuk menyerang Mukes sebelum dia dapat melakukan pelecehan terhadap Buffalo Cody. Dora melemparkan besi yang ada di depan mobil ke leher Mukes. Dora juga memperbaiki dirinya sendiri. Ia memercikan air ke wajah Buffalo Cody untuk membangunkannya. Buffalo Cody meminta Dora menabrak Mukes dan bayangan di dinding terlihat bagaimana Dora mencabik-cabik tubuh Mukes hingga penjahat itu pun mati. Mukes dibunuh dengan kejam oleh Dora di depan Buffalo Cody. Akhirnya Artie mendapatkan keadilan. Film pun berakhir.